Dianggap parasit keluarga. Bab 86. Benar-benar tamu spesial. Makasih banyak ya, sudah datang. Nah, ini mau dikenalin dari mana dulu, Mbah? Sofia sengaja meminta Pak Haji untuk menjadi juru bicara di sana. Dari hati dulu kali ya, biar dapat nuansa musafir cintanya. Ucap Pak Haji yang langsung diteriaki lenje oleh Ibu Kalsum. Ah, kopet-kopetan si Pak Gede. Sebal Jihan yang duduk di sebelah sang mamah. Sejak ada Ibu Fatimah, ia jadi memiliki tempat berbagi untuk merawat Sepri. Layaknya kini, sang putra yang sangat mirip Supri, juga tengah bersama neneknya. Sofia masih susah payah menahan tawanya. Tak mau tertawa sendiri, apalagi adanya Ibu Kalsum di sana malah membuat suasana makin lawak. Sofia sengaja menelepon sang suami. Tak tanggung-tanggung, ia memilih melakukan telepon video. Cinta pertama seorang anak laki-laki yaitu mamahnya, wanita yang telah melahirkan kita dengan segenap perjuangan jiwa dan raga, ucap Pak Haji yang menjadi puitis. Namun masa iya, saya harus menghubunginya yang sudah ada di alam baka. Sofia sampai takut ada di sana. Takut yang di perut malah mengikuti jejak Pak Haji. Tai banget ih Pak Gede. Makin enggak jelas. Keluh Jihan. Namun para istri Pak Haji malah ia dapati seolah terpesona. Ih, jijik. Uwek banget. Bangkotan gitu juga pada doyan. Bisiknya yang kemudian menatap sang mamah. Awas loh, Mah. Mamah jangan mau jadi istri ketiganya. Nanti yang ada, Mamah dikeproki sama orang-orang apalagi sama Papa. Tanpa membalas, Ibu Fatimah hanya bergidik sambil menggeleng pelan. Assalamualaikum, Yang. Gimana? Sudah makan siang? Belum. Sapa Kalandra dari seberang terdengar tidak jelas karena berisik dan suaranya pun menggema. Mas Kala lagi di mana? Kok suaranya enggak jelas, gambarnya juga kabur-kabur, balas Sofia mengernyit heran, mencoba menatap saksama layar ponselnya guna memastikan apa yang tengah suaminya lakukan. Lagi du game pasti itu. Suara enggak jelas, gambar kabur, ya kalau enggak dugem, paling banter di tempat karaokean. Ucap Pak Haji sengaja memanas-manasi. Mulut Anda kompor sekali. Sudah, Mbak. Jangan cari bahan bakar jauh-jauh. Tangkringin saja wajan apa pancinya di mulut Simbah, pasti langsung matang. Ucap Ibu Kalsum langsung sewot. Sofia yang awalnya akan mengomel juga kepada Pak Haji, jadi tidak jadi. Malahan yang ada, Sofia tertawa lemas dan sampai menangis. Masa iya, masaknya di mulutku, Bu PR, Bu DPR. Protes Pak Haji sampai berdiri dari duduknya. Tak beda dengan Sofia, Jihan juga ikut tertawa. Jihan merasa sangat terhibur dengan cekcok antara Ibu Kalsum dan Pak Haji. Nah malah terputus sambungannya. Kacau-kacau ini. Ya sudahlah, lirih Sofia yang kemudian mengetik pesan wa ke sang suami. Permisi, lirih dari belakang Sofia. Detik itu juga Sofia terdiam meski wanita itu juga langsung deg-degan parah. Ya ampun, Mas Bojo. Kaget Sofia karena feelingnya sungguh benar. Setelah sempat terkejut, ia meraih tangan kanan Kalandra yang sudah pria itu berikan kepadanya. Sofia menyalami tangan kanan Kalandra dengan takzim, kemudian balas memeluk Kalandra yang sudah lebih dulu melakukannya. Kaget, ya. Lirih Kalandra masih memeluk Sofia penuh sayang. Banget. Lirih Sofia sampai merengek manja.
Tak peduli apa yang ia dan Kalandra sudah langsung menjadi pusat perhatian, atau malah sudah sampai membuat yang tak suka, iri. Kalandra yang masih memeluk Sofia, mengendus penuh sayang, kepala Sofia. Aku ada meeting sama orang kantor, jadi ya mending dibawa ke sini saja sekalian promosi karena mereka pun kepo, penasaran sama rumah makan istriku. Terus yang di perut apa kabar? Kalandra baru jongkok untuk mencium perut Sofia, tapi yang di pangkuan Ibu Kalsum sudah heboh. Pah! Nah, cemburu. Ibu Kalsum tertawa. Kalandra berangsur menuntun sang istri untuk turut menghampiri Aidan. Mas cemburu. Ia menertawakan Aidan yang memang langsung heboh mengulurkan kedua tangan, meminta diemban. Setelah mengemban Aidan, Kalandra tak lupa menyalami tangan sang mamah. Ibu Kalsum tetap duduk di sofa. Rombongannya banyak, Mas. Tanya Ibu Kalsum. Ada 8 sama aku, sih, Mah, balas Kalandra sambil duduk di sebelah sang mamah, kemudian merengkuh pinggang sang istri menggunakan tangan kiri untuk ikut duduk juga di sebelahnya. Ya lumayan. Di sebelah saja kan masih kosong, ucap Ibu Kalsum tetap santai walau sang putra tengah memperhatikan Sofia penuh keromantisan. Malahan ia jauh lebih adem jika melihat anak dan menantunya begitu daripada keduanya malah saling diam apalagi menjaga jarak. Meski selama bersama, Ibu Kalsum belum pernah mendapati kenyataan tersebut. Malahan jika tidak pamer keromantisan yang manis layaknya sekarang, keduanya heboh sibuk jahil satu sama lain. Jadi, di hari pertama buka, aku beneran langsung dapat tamu spesial. Suami sendiri. Ucap Sofia yang kemudian mencubit gemas hidung Kalandra apalagi kali ini, suaminya itu tak sampai masker hingga ia melakukannya dengan leluasa. Kalandra yang masih menatap intens sang istri di antara senyum yang menyertai, berkata, andai aku tega enggak datang, yang jadi tamu spesial kamu ya cuman Pak Haji. Kasihan sekali, ya mending aku bikin acara, dan akhirnya seperti sekarang ini. Anda terkejut tidak? Sofia tersipu. Saking terkejutnya, aku nyaris tiarap Mas. Dari semua yang ada di sana, Jihan dan Ibu Fatimah menjadi korban terparah dari kebucinan Kalandra dan Sofia. Keduanya kompak menunduk lesu. Bersamaan dengan itu, ingatan Ibu Fatimah menjadi dihiasi setiap adegan ketika dirinya menghina Sofia. Satu hal yang langsung Ibu Fatimah rasakan jika ia membandingkan perbuatan kejinya itu dengan keadaan Sofia yang sekarang, malu. Melihat keromantisan Sofia dan Kalandra, Pak Haji langsung lemas. Pria itu sampai asal duduk dan bablas ke lantai hingga istri, anak maupun cucunya terkejut, walau sebagian dari mereka juga sampai tertawa hingga suasana di sana menjadi ramai. Jangan kecapaian, pesan Kalandra sebelum ia benar-benar masuk ke ruang sebelah, membiarkan Sofia pergi meninggalkannya. Semua pesanan di ruangan Kalandra sudah disajikan dan urusan Sofia di sana juga sudah selesai. Tadi, Sofia sampai mengobrol cukup lama menemani Kalandra sekaligus orang kantor di sana. Kini, perhatian Sofia kembali tertuju kepada keluarga besar Pak Haji. Suasana makan yang ramai dan para wanita tampak repot mengurus anak dan cucu. Ini sih namanya makan rasa tawuran. Kasihan jadinya. Namun mau bagaimana lagi, mereka menikmati dan mau-mau saja menjalani. Sofia yang berbicara dalam hati, berangsur menghela napas dalam sekaligus pelan. Kalau aku sih ogah ya, sampai dimadu berkali-kali gitu. Kalaupun sampai rame gini,
ya karena aku dan suamiku banyak anak dan cucu. Bukan karena aku punya banyak madu. Setelah berpikir demikian, Arun juga menjadi mengoreksi anggapannya. Tapi memang balik ke yang menjalani sih. Kalau mereka oke dan ngerasa nyaman, itu hak mereka. Aku enggak boleh memaksa mereka mengikuti cara pikirku karena yang menurut aku benar sekaligus nyaman, belum tentu juga akan begitu buat orang lain, batin Sofia lagi. Ia menghampiri sang mamah mertua yang tengah menyuapi Aidan. Enak, Mas. Sofia berangsur duduk di sebelah Aidan. Mama sudah pinter urus bocah. Dikasih 2 apa 3 lagi, masih oke lah. Ucap Ibu Kalsum fokus menyuapi Aidan. Sofia yang diminta istirahat oleh sang mamah mertua dan baru akan merebahkan punggungnya, langsung tertawa. Kalau tahu gini, tadi mama enggak ikut. Malu, sumpah. Bisik Ibu Fatimah yang walau sajian di sana lezat semua, tetap merasa tidak nyaman. Ia bahkan tidak bisa menikmatinya karena pemilik tempat ia tengah makan malah wanita yang dulu pernah sangat ia hina. Aku ke Sofia sudah biasa saja sih, Mah. Bisik Jihan nyaman-nyaman saja. Ia tengah makan ayam goreng balado tulang lunak bagian sayap. Ibu Fatimah menggeleng tak habis pikir. Ia merasa harus segera minta maaf agar rasa tak nyaman yang membuatnya merasa hina di mata Sofia sekeluarga, segera berakhir atau setidaknya berkurang. Sambil membawa Sepri, Bu Fatimah pamit pergi kepada Jihan. Mau kemana, Mah? Tanya Jihan kebingungan. Mau minta maaf. Balas Bu Fatimah masih berbisik-bisik. Hah? Si mama beneran mau minta maaf ke Jandes Sofia. Batin Jihan bengong tak percaya melepas kepergian Ibu Fatimah. Wanita itu sungguh menghampiri Sofia. Jihan sampai tersedak saking tak percayanya. Istri Pak Haji membantunya mengambilkan minum. Dihampiri Ibu Fatimah, Sofia yang baru menyandarkan punggungnya pada sandaran sofa di sana langsung was-was. Walau canggung, ia berangsur duduk dengan benar, menegakkan punggungnya dan perlahan menatap Ibu Fatimah penuh keseriusan. Mata tajam Ibu Fatimah menatapnya penuh kegundahan. Tatapan yang syarat menahan rasa malu, menyesal, tapi juga takut. Enten nopo, Bu? Tanya Ibu Kalsum basa-basi dan tentu saja sengaja. Ia tahu siapa Ibu Fatimah sekaligus bagaimana sikap wanita itu kepada sang menantu. Ibu Fatimah langsung menatap Ibu Kalsum yang sampai jongkok di depan sofa Sofia dan Aidan duduk demi mengimbangi Aidan yang memang sudah mulai aktif. Ini. Ada perlu, Bu. Mengatakan itu saja, Ibu Fatimah sudah langsung dek-dekser. Nyalinya langsung menciut, dan suara yang dihasilkan juga sangat lirih. Kontras dari ketika dirinya sedang marah-marah, menasihati orang lain padahal hidupnya saja masih berantakan. Ada perlunya dengan siapa, Bu? Ibu Kalsum masih mengomentari. Sungkan, Ibu Fatimah yang menjadi kerap menunduk karena sekadar menatap Sofia secara terang-terangan jadi tidak berani, berkata, sama. Sama. Kedua matanya berangsur menatap kedua mata Sofia. Mata yang juga sudah menatapnya penuh tanya. Namun ia yakin, Sofia sudah tahu maksud kedatangannya. Saya mau minta maaf, ucap Ibu Fatimah masih lirih dan belum berani menatap Sofia. Hah? Minta maaf? Memangnya ada apa? Ibu Kalsum sengaja berseru hingga semua mata di sana, khususnya dari pihak keluarga Pak Haji, perlahan memperhatikan mereka. Ibu Fatimah sangat menyesalkan tanggapan Ibu Kalsum.
Nyalinya langsung mati, membuatnya lemas dan berakhir merunduk, jongkok di hadapan Sofia. Gimana rasanya di madu, Bu? Madu yang tidak pernah ibu inginkan, tapi bagi suami ibu, dia madu idaman. Cita-cita ibu memang punya madu idaman, kan? Ucap Sofia. Ibu Fatimah menunduk dalam bersama air matanya yang pecah. Dari ruang sebelah, Jihan buru-buru keluar sekaligus menghampiri. Ya ampun, kok jadi gini, ya? Batin Jihan panik. Untuk urusan maaf-memaafkan, jujur. Aku memang bisa melakukannya, tapi aku enggak bisa langsung apalagi spontan. Terlebih yang ibu sekeluarga lakukan ke aku dan Aidan, sakitnya beneran ngena. Aku enggak balas dendam atau bunuh diri saja, untung. Sudah suamiku dirampas, masih juga aku yang jadi olok-olokan. Aku terus disalahkan padahal aku sudah langsung beresin semuanya tanpa nuntut apapun. Aku beneran sudah ngalah dan aku pun fokus urus hidupku sama anakku. Ibaratnya, aku sudah jadiin kepala buat kaki dan kaki kepala. Aku tanpa kenal waktu, tanpa kenal lelah, bahkan aku enggak kenal malu hanya buat bisa tetap kerja kasih makan anakku. Namun saat itu, kalian tetap cari gara-gara. Sofia yang awalnya berkaca-kaca juga perlahan menjadi berlinang air mata. Sekarang, kita sudah sama-sama merasakan. Aku pun enggak mau kolot, mengurung diriku dengan masa laluku yang jauh dari layak. Aku ingin move on, aku ingin jadi orang lebih baik. Dan aku yakin, karma yang memang ada, juga kita sendiri yang membuatnya. Bahwa apa yang kita lakukan, juga akan kembali kepada kita. Menahan sesak di dada, Sofia tetap menuangkan unek-uneknya.